Hey Go Kids, welcome home buat kita semua. Siapa yang udah gak sabar buat ibadah? Katakan yes. Oke, kalau gitu kita mau sama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita. Yuk sama-sama kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau ibadah, Tuhan Yesus tolong sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan dalam hati kami, hadir juga di tempat kami berada saat ini, dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hari ini setelah ibadah kami akan berubah, enggak menjadi orang yang sama lagi. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless you. Semua mari berdiri bersama-sama, kita puji dan sembah nama Tuhan. Clap your hands together, come on. Sing with me. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Oh, oh, oh. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How do you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? Can't you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How do you love me? It's amazing. Say it's amazing. It's amazing. It's amazing. 1, 2, 3, go. I'm a friend of God. Whoa. Whoa. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Whoa. Of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Mari sama-sama lambaikan kedua tanganmu. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say it one more time, God Almighty.
you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, you're worthy of our glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one just like you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Come on, boundless love, light before the sun, eternal, never stop. Giving all we got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one is like you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. We give you all the praise. Lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. We give you all the praise. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more.
in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. We love you, Lord Jesus. Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Marisa, Maria, we love you, Holy Spirit. We love you, Lord Jesus. Kau bangun orang yang teguh, Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya padamu kami tenang, hanya padamu kami berharap. Tiada sepertimu Tuhan. Ya da 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 da. Shikara hara boya da ba da ba 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 ba. Yesus mulia, ajaib Engkau Tuhan, perbuatanmu ajaib. Hosana bagi Dia, Hosana bagi anak-Mu. You are worthy of our praise. You are worthy to be praised. Hallelujah. Ya da 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 da. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau, kami menjadi anak-anak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 lebah di sisi kami Tuhan, 10.000 lebah di kanan kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Kami tetap berdiri tegak Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar benih yang tabur ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Ditanam dalam hati kami Tuhan, di tanah yang subur dan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Sekarang kami mau duduk tenang Tuhan seperti Maria Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Adik-adik Girl Kids sekalian, God Stop Agent-nya Allah. Nah, saat ini kita akan mendengar satu renungan firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa saat kita dimanapun berada, kita percaya bahwa hadirat Tuhan senantiasa menyatukan kita. Adik-adik yang di rumah maupun dimanapun, kalian yang ada di sini, di tempat di mana kita biasa beribadah, kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan.
Nah, kalian akan cerita tentang satu pentingnya kesatuan hati. Jadi saat kita mulai melihat bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi. Ya, di sini apa yang membuat mujizat Tuhan itu terjadi? Yaitu ada satu cerita di mana penting untuk kita memberikan hati kita untuk senantiasa satu, kita menyatukan tekad dan kita berusaha bekerja sama, maka bagiannya Tuhan untuk mendatangkan mujizat itu pasti terjadi. Ya, tentang kerjasama ini kalian ada ingat satu cerita, atau mungkin kita pernah mengalami juga ya. Jadi ada satu permainan di mana kita harus mengangkat suatu air di dalam satu tempat pakai tali. Nah, di situ air itu nggak boleh tumpah. Nah, jadi apa yang dilakukan? Yaitu kita harus senantiasa bekerja sama. Nah, teringat dengan cerita itu, kalian teringat juga bahwa ada satu cerita di Alkitab. Nah, satu cerita ini di mana hampir sama dengan cerita itu tadi. Jadi pada saat kita mengangkat tali dan juga mengangkat satu tempat dan airnya nggak boleh tumpah. Nah, di sini ada satu cerita. Ceritanya yaitu bukan mengangkat tali, tapi yang lebih berat, yaitu apa? Mengangkat orang dan juga tempat tidurnya. Nah, pengen dengar cerita itu? Ya. Kita buka di kitab Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Sudah ketemu? Oke, kalian akan bacakan ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, di dalam cerita ini, kita tahu bahwa saat Tuhan Yesus mulai berkeliling dan mengajar, saat itu dia sudah sampai dalam suatu rumah, dan mereka tahu bahwa saat Tuhan Yesus di sana pasti ada sesuatu hal, yaitu apa? Kesembuhan pasti terjadi. Dan ada satu orang ini lumpuh, dan orang ini tidak bisa kemana-mana. Nah, tetapi dia mempunyai 4 teman yang hebat. Nah, akhirnya teman ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Akhirnya mereka bergegas ke sana. Mereka bergegas ke sana, tapi apa yang terjadi? Mereka terlambat. Mereka terlambat, gak bisa masuk. Ada begitu banyak kerumunan orang di sebelah kiri, di pintu masuk. Yang kita tahu pintu masuk itu kecil. Dan ini cara masuknya gimana ya? Nah, apakah mereka menyerah? Mereka lihat, aduh ini gak bisa masuk. Masuk lewat mana ya? Dilihat lewat sini gak bisa. Lewat situ gak bisa. Akhirnya mereka melihat bahwa ada satu tangga menuju atap. Ada satu tangga menuju atap.
Nah, mereka akhirnya membawa temannya itu, menggotong temannya naik ke atap rumah. Nah, atap rumah pada saat itu di zaman Israel, di zaman Tuhan Yesus ada saat itu di dunia, atap rumahnya itu bisa cukup mudah untuk dibongkar. Ada atapnya, ada gentengnya, dan ada jeraminya. Nah, di situ mereka bersiap. Ayo, kita bongkar atap rumahnya dan kita turunkan teman kita. Nah, cara menurunkan gimana? Di sana mereka mengikat tali pada setiap ujung-ujung daripada tempat tidurnya tadi. Nah, dan di situ mereka mulai menurunkan temannya pelan-pelan. Awas, hati-hati. Persis seperti kita pernah lihat bahwa mengangkat air dengan tali. Nah, cuma hari ini di cerita firman Tuhan ini itu adalah yang diangkat adalah teman, adalah manusia. Dan kalau orang ini jatuh bisa bahaya. Nah, tapi temannya tadi mereka benar-benar hati-hati menurunkan temannya untuk bisa sampai di depan Tuhan Yesus itu begitu hati-hati. Mereka berusaha tangannya sekuat mungkin. Mereka turunkan pelan-pelan, dan Tuhan melihat itu. Apa yang Tuhan lihat? Yaitu iman daripada 4 orang temannya tadi. Nah, pada saat Tuhan ketemu dengan orang yang lumpuh tadi, dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Dan apa yang terjadi saat Tuhan Yesus berkata itu tidak butuh waktu yang lama. Seketika itu juga bangunlah dia. Dan dia mulai bangun, dia juga merasa heran. Oh, ternyata aku bisa sembuh ya. Ternyata aku bisa sembuh, aku bisa berjalan. Di situ dia mulai mengangkat temannya, mengangkat tilamnya. Di situ dia berjalan. Dan orang-orang itu pun takjub melihat dia. Bahwa orang yang tadinya lumpuh itu bisa berjalan. Dan akhirnya dia keluar dan orang-orang itu terheran-heran akan apa yang disaksikan mereka pada saat itu. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa orang lumpuh ini mempunyai teman yang hebat. Siapa di sini yang mempunyai teman? Oke, boleh angkat tangannya? Ya, berapa teman yang kita miliki? 1, 2, tentunya lebih. Ya, di sini dari 4 orang temannya kita bisa belajar bahwa saat kita menjadi teman, kita harus saling untuk tolong menolong. Dan 4 teman ini yang membuat mujizat Tuhan itu terjadi. Nah, paling tidak ada 4 hal yang kita bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama, 4 teman itu memiliki apa yang dinamakan kasih. Karena kasihlah atas teman yang sakit tadi, temannya yang keempat ini tadi berusaha sekuat mungkin. Temanku ini pasti bisa sembuh. Dan dia berusaha dengan berbagai macam cara. 4 temannya ini mungkin gak bisa menyembuhkan. Tapi mereka begitu mengasihi satu temannya yang lumpuh ini. Hingga akhirnya mereka melihat bahwa saat Tuhan Yesus di sana dan dorong oleh rasa kasih supaya temannya ini bisa sembuh dan bisa berjalan, dia akhirnya membawa mereka. Nah, itulah salah satu contoh teman-teman yang mempunyai kasih. Dan yang kedua, sejalan dengan bagaimana teman-teman itu mengasihi temannya yang lumpuh tadi, mereka mempunyai sikap yang pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi saat mereka mulai jalan tadi kita baca dalam firman Tuhan, mereka jalan ternyata tutup, tidak ada waktu untuk bisa melihat maupun memasukkan temannya ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka enggak menyerah. Apakah mereka pulang saat itu? Tidak. Nah, mereka tidak menyerah. Mereka selalu berusaha mencari jalan untuk temannya ini bisa sembuh. Nah, mereka tidak menyerah dan akhirnya mereka bertemulah jalan keluar itu tadi. Ya, jadi yang kedua yang penting apa? Tidak boleh menyerah atau pantang menyerah. Nah, yang ketiga, mereka mampu atau mau menghadapi segala macam resiko. Resiko. Nah, mereka mengangkat temannya tadi lewat atas. Mereka berusaha mencari jalan, mereka bilang pada kerumunan orang itu, permisi ya, temanku ini harus ketemu Tuhan Yesus, temanku ini harus sembuh, permisi ya,
permisi ya, aku mau lewat tangga. Aku mau lewat tangga. Di situ ada, lewat atas. Supaya temanku ini bisa langsung ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, mereka mau ngambil resiko. Mereka berani untuk bertanggung jawab apapun resikonya yang ada. Mereka harus membongkar rumahnya, dan Kak Dian percaya bahwa saat mereka membongkar rumahnya, pasti nanti setelah hal itu terjadi, pasti mereka akan mengembalikan lagi atap rumahnya yang sudah dibongkar. Nah, jadi mereka pantang menyerah, mereka hati-hati, mereka mampu menghadapi resiko. Dan yang terpenting lagi yang keempat, yaitu apa? Iman mereka teguh bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan temannya. Mampu menyembuhkan temannya. Jadi kalau mereka nggak punya iman, nggak yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan temannya, maka temannya ini pasti tidak akan sembuh. Nah, di situ yang terakhir adalah mereka yakin bahwa mereka bersatu hati, mereka yakin tanpa goyah sedikit pun bahwa temannya ini sembuh. Nah, saat ini Kak Dian yakin bahwa saat kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, iman di dalam hati kita tumbuh. Nah, saat ini Kak Dian mau mengajak kita melihat, kita sudah tahu dimanapun kita berada, kita diminta dari sekolah online ya, sekolah di rumah ya, ada pelajaran nanti online yang akan di-share dari guru masing-masing. Nah, apa yang membuat itu terjadi? Yaitu saat ini kita sedang mengalami satu wabah. Kita diserang oleh virus yang namanya virus corona. Nah, kita mau bersatu hati, Kak Dian mau mengajak bahwa tidak ada yang mampu menghentikan virus ini kalau bukan Dia, yaitu Tuhan sendiri yang akan menghentikan daripada laju virus ini. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang masih dirawat. Dan saat ini kita mengajak, kita sama-sama berdoa saat ini. Kita mau ya berdoa atas apa yang terjadi di tengah-tengah kita saat-saat ini. Ya, kalian akan buka dari kitab Mazmur untuk membawa kita bersepakat, bersehati, dan yakin untuk kita mendoakan apa yang kita doakan, pasti Tuhan dengar dan Tuhan akan melakukan setiap mujizatnya. Nah, kita baca di Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga. Tidak ketemu? Ya. Kalian akan baca, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini, kalau kita lihat bahwa ada banyak virus, ada banyak penyakit, yaitu yang lebih parah, yaitu yang menimbulkan kita nggak bisa sekolah lagi, harus sekolah di rumah, dan segala sesuatunya harus di rumah. Dan ini kita mau minta bahwa Dia yang senantiasa bisa mengampuni setiap kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit akan mampu menghentikan setiap laju daripada virus ini. Ya, kita mau berdoa, kita mau angkat tangan kita, arahkan tangan kita dimanapun media yang kita buka saat ini, kita bersatu, bersepakat. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa atas apa yang terjadi di dalam kota kami, bangsa kami, dan bahkan di seluruh negeri ini Tuhan. Tuhan, atas setiap virus yang ada saat ini, virus corona, saat ini ya Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa bertindak, dan senantiasa Tuhan kami berdoa secara khusus atas apa yang terjadi di dalam bangsa dan juga bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami pertama-tama kami berdoa bersepakat, kami berdoa kiranya Tuhan menjagai setiap dokter dan tugas para medis. Senantiasa Tuhan Yesus Kau jagai mereka, Kau beri kekuatan, kesehatan, lindungi keluarga mereka ya Tuhan. Atas setiap tanggung jawab yang sudah mereka berikan, kiranya ya Tuhan, Tuhan lindungi dan Tuhan jagai dengan kuasa daripada darah-Mu. Lindungi mereka Tuhan dari virus, dari kesehatan atau bahaya apapun Tuhan dalam mengatasi peperangan untuk virus saat ini Tuhan. Dan secara khusus Tuhan kami juga berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang dirawat, baik teman maupun saudara atau siapapun Tuhan yang sedang terdampak oleh virus ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu senantiasa menyembuhkan dan Tuhan menghentikan setiap laju daripada pertumbuhan virus ini Tuhan, hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu yang seketika itu juga Tuhan, kami percaya bahwa virus ini akan menghilang
oleh kuasa darah daripada Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Saat ini Tuhan, kami mengangkat setiap doa kami dan kami ucap syukur atas setiap tubuh kami yang sudah sehat, yang masih sehat dan masih bisa beraktivitas. Kami percaya ya Tuhan, kami berdoa dan kiranya Tuhan menghentikan setiap wabah ini, setiap penyakit ini dan setiap virus ini Tuhan. Di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu, setiap virus-virus itu boleh dipatahkan dan dimatikan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Nah, teman-teman, ibadah sudah mau berakhir. Tapi karena hari ini adalah minggu pertama di bulan April, kita akan memberikan perpuluhan kita buat Tuhan. Teman-teman bisa minta tolong orang tua untuk mentransfer persembahan dan perpuluhan kalian. Oke, kalau gitu see you next week and bye.